Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan tentang sistem insentif. Sebelum kami memaparkan apa itu sistem insentif, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita akan bahas mengenai sistem insentif ya. Oke. Yang pertama mengenai apa sih pengertian dari sistem insentif sendiri. Oke, sistem insentif yaitu merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya insentif diharapkan dapat memotivasi karyawan untuk mencapai dan melebihi target kinerja. Yang kedua yaitu tujuan insentif. Tujuan insentif sendiri yaitu untuk mendorong usaha ekstra, supaya melakukan suatu pekerjaan atau tugas dengan baik. Di sini melakukan pekerjaan dengan baik dan berhasil. Dengan kata lain yaitu tujuan insentif seringkali disebut dengan tujuan untuk menimbulkan usaha. Terus di sini tujuan insentif tadi dibagi menjadi dua ya. Tujuan insentif bagi perusahaan, terus tujuan insentif bagi karyawan. Untuk yang pertama di sini kita akan bahas mengenai tujuan insentif bagi perusahaan. Oke, yang pertama yaitu untuk meningkatkan loyalitas para pekerja berkualitas. Terus yang kedua untuk meningkatkan dan mempertahankan moral kerja karyawan. Jadi di sini bisa kita lihat dari absensi dan juga bisa dilihat dari perputaran kinerja tenaga kerja. Habis itu yang ketiga yaitu untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Di sini bisa kita lihat dari meningkatnya jumlah produksi per unit dalam satuan waktu. Oke, setelah itu yang kedua yaitu tujuan insentif bagi karyawan. Yang pertama untuk memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya gaji tambahan selain gaji tetap. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja bagi karyawan, sehingga di sini karyawan berupaya atau bekerja keras untuk dapat berprestasi di tempat kerja tersebut. Oke. Menjelaskan tentang insentif keuangan. Uang adalah bentuk imbalan penting yang sering dikaitkan dengan kinerja, umumnya pada tingkat manajemen dalam organisasi. Kemudian ada tiga cara utama ketika insentif yang dapat disediakan, yaitu melalui yang pertama itu kenaikan gaji, yang kedua itu insentif jangka pendek, dan yang ketiga itu insentif jangka panjang. Yang pertama, kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu dilihat dari segi insentif ketika mereka diharapkan untuk mendapatkan gaji melalui kinerja yang menjanjikan perbaikan kinerja pada periode yang akan datang. Nah, memang gaji yang tinggi itu seringkali datang dengan harapan yang tinggi ke depannya, sehingga siapa yang berkinerja baik dapat mengharapkan untuk memperoleh pendapatan yang meningkat tinggi. Tetapi seiring dengan hal tersebut diharapkan kinerja baik itu akan terus berkelanjutan di masa yang akan datang gitu. Kemudian yang kedua itu insentif jangka pendek. Pada sektor non-profit, pada sejumlah negara berkembang menggunakan insentif jangka pendek yang termasuk bonus, komisi, yang berdasarkan unit dan berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Nah, jadi di dalam suatu negara berkembang itu menggunakan insentif jangka pendek yaitu termasuk bonus, komisi,
kemudian produk yang dihasilkan. Insentif jangka pendek itu biasanya berkembang, biasanya itu memberikan pembayaran tunai didasarkan pada pengukuran kinerja selama satu periode dalam jangka waktu setahun atau kurang dari setahun. Kemudian yang ketiga yaitu insentif jangka panjang. Penghargaan insentif jangka panjang didasarkan pada pengukuran kinerja selama lebih dari 1 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan imbalan pada karyawan terhadap peran mereka dalam menciptakan nilai jangka panjang, sehingga tambahan untuk memotivasi karyawan supaya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan tersebut. Evaluasi sistem insentif diperlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, imbalan haruslah memiliki nilai. Karena pada nyatanya, imbalan yang tidak memiliki nilai, maka tidak akan memberikan motivasi bagi para tenaga kerjanya. Yang kedua, imbalan seharusnya memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika imbalan yang bernilai disediakan dalam jumlah yang kurang, maka akan berdampak kontraproduktif. Yang ketiga, imbalan seharusnya dapat dimengerti. Karyawan seharusnya bisa memahami dengan baik untuk apa imbalan diberikan dan nilai imbalan tersebut. Yang keempat, imbalan seharusnya tepat waktu. Penundaan pemberian imbalan setelah kinerja dilakukan akan melemahkan pengaruh motivasi bagi karyawan. Dengan kata lain, imbalan menjadi salah satu faktor penunjang untuk karyawan melakukan kegiatan atau kinerja yang lebih baik lagi. Yang kelima, pengaruh dari imbalan seharusnya tahan lama. Imbalan seharusnya lebih besar nilainya. Jika perasaan senang yang dihasilkan dengan pemberian imbalan bertahan lama dan dapat diingat terus oleh karyawan. Yang keenam, imbalan seharusnya tidak dapat dibatalkan. Pengevaluasi kinerja seringkali membuat kesalahan dan keputusan imbalan sulit untuk diperbaiki dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, promosi yang dibatalkan. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.